Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini izinkan The Brondol menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol yang bertanya, Pak Wendy, apakah memang tanaman kelapa sawit walaupun dalam satu varietas itu memiliki karakteristik yang kadang berbeda-beda? Jawabannya ya sangat mungkin terjadi, Mas. Misalnya kita ngomongin ngomongin sains 1 Kalabar atau sains 2 Econa ataupun yang lain ataupun varietas yang lain yang ada di Indonesia ini. Terkadang varietasnya itu varietas tertentu ini akan memberikan sebuah karakteristik yang berbeda-beda. Kadang-kadang bentuk tajuknya beda. Karena sekali lagi bahwa kelapa sawit yang kita tanam ini adalah dihasilkan dari indukannya. Maka sangat tergantung indukannya. Misalnya indukan yang ada di lahan, kemudian sistem penyerbukannya, ini sangat tergantung dari dari karakteristik indukannya. Kalau indukannya memiliki karakteristik yang agak seperti beda, yang agak berbeda, maka dia akan menimbulkan satu karakteristik yang berbeda. Sebagai contoh, di video nanti, di belakang nanti, di dalam satu video ini nanti di bagian belakang akan saya buktikan bahwa sama-sama varietas A itu ada karakteristik yang memang dia memiliki buah yang cukup besar. Tapi satunya lagi, varietas yang buahnya cukup besar, tapi memang buahnya nggak palah banyak banget, tapi buahnya gede. Tapi di satu sisi ada satu tanaman yang satu varietas dia memiliki memiliki buah yang tidak begitu besar, tapi dia melingkar-lingkar. Sehingga ini akan sangat mungkin terjadi dalam sebuah varietas itu memiliki keanekaragaman dalam bentuk seperti ini, sangat mungkin, walaupun sekali lagi tetap akan memiliki dominasi karakter tertentu. Sebagai contoh, bentuknya bulat atau lonjong ini, tapi kadang-kadang ada yang menimbulkan ini karena sekali lagi kecambah atau bahan tanam yang nanti ditanam adalah merupakan salah satu merupakan hasil dari perpaduan dua karakteristik induknya, sehingga sangat mungkin terjadi. Karena misalnya ada yang namanya, Pak Wendy, saya nanam 239, sama-sama 239, tetangga saya kayak gini, saya gini, tapi yang lain gak kayak gini ya. Ini sangat mungkin. Maka sangat tergantung dari kemurnian dari penyerbukan juga sangat berpengaruh. Sehingga hal ini menjadi penting, mungkin menjadi catatan juga bagi dari sebuah balai untuk meyakinkan bahwa kecambah yang dihasilkan adalah benar-benar murni dari persilangan antara induk jantan dan induk betina. Misalnya indukan jantannya Pisciferanya apa misalnya Econa, misalnya duranya Duradeli. Ya, ini ketika dikawinkan harus benar-benar murni sehingga akan menghasilkan sebuah kecambah atau bahan tanam nantinya adalah benar-benar DP Econa seperti itu. Itu adalah penjelasan dari Dr. Sehingga sangat mungkin, walaupun sekali lagi dominasi karakteristik tertentu akan menjadi faktor dominan. Misalnya berapa sih bentuk buahnya bulat, kemudian BJR-nya rata-rata sekian, pelepahnya warnanya hijau, berat brondolannya sekian. Ini adalah memiliki karakteristik yang dominan, walaupun kadang kala keluar dari jalur yang biasa adalah hal yang lumrah, karena sekali lagi bibit yang kita hasilkan adalah berasal dari sebuah penyerbukan dari induk jantan dan induk betina. Itu adalah penjelasan The Brondol. Terima kasih. Siapa tahu ada yang lebih paham lagi, dan sekedar mengingatkan bagi saya pribadi bahwa ketika saya menjelaskan ini, saya sudah survei di beberapa varietas, ya nyatanya memang ada beberapa yang karakteristiknya cukup lain, tapi begitu saya tanya, berarti memang benar-benar adalah dari pembibitannya dibawa ke lapangan dari jumlah yang varietas tertentu. Dan saya tadi diskusi dengan orang-orang breeding juga mengatakan sangat mungkin, Pak Wendy, walaupun angka kemungkinannya adalah sangat sedikit sekali. Sebagai contoh, ada karakteristik A berpindah kepada varietas A yang memiliki karakteristik A itu ditanam di tempat B, misalnya ini mineral ditanam di gambut, dia berubah karakternya sangat mungkin sekali karena hasil pertumbuhan mereka juga ada faktor X, yaitu adalah faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi dari pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Sebagai contoh tadi, BCR-nya kok beda, tapi kok jumlah janjangnya juga beda, yang tonase juga tidak begitu berbeda. Ini yang menjadi harus kita catat. Terima kasih, dan sekali lagi kalau memang ada yang walaupun kalau kita ngomong bibit yang bersertifikat harusnya adalah homogen, harusnya, tapi kenyataan di lapangan terkadang ada 0 sekian persen ataupun beberapa persen yang
berbeda dengan karakteristik dominannya seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga Allah mendekati kita dengan kesehatan dan kebahagiaan dan melancarkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planter Indonesia. Saya ingin menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat The Brondol ketika bertanya, Pak Pendi, ini kok kadang-kadang ada satu varietas itu kok memiliki dua karakteristik yang berbeda. Ini sebagai contoh, ini dipisahin satu, ini kadang-kadang ada yang karakteristik A, tapi karakteristik B yang terkunci pada produksi per ton per hektar per tahunnya adalah sudah dapat ada jaminan. Ini sebagai contoh, ini kita akan melihat ini seperti ini dipisahin satu kalabar nih. Karakteristiknya karena bisa lihat ini dengan apa namanya buah, potensi buah yang seperti ini ya. Nah ini BCR-nya nggak begitu wow, ini seperti ini. Nah, ini nggak begitu wow, ini sekitar perumahan ini sekali lagi ini adalah dipisahin satu kalabar, sehingga jangan kaget ketika kadang-kadang ada varietas tertentu yang memiliki apa ya karakteristik yang hampir berbeda, tapi dia sama, varietas yang sama mungkin saja terjadi seperti ini. Ini dipisahin satu kalabar nih. Ini karakteristik A yang seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan melihat ini karakteristik yang kedua nih seperti ini. Ini dipisahin satu kalabar juga nih. 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 Jadi kalau yang sana jumlah janjangnya luar biasa dengan BCR yang relatif sedikit. Kemudian ini adalah memiliki apa ya, jumlah janjang yang relatif nggak sebertumpuk-tumpuk, tapi BCR-nya lumayan banget ini. Nah ini adalah menjawab pertanyaan, karena akan sangat mungkin ya. Seperti ini. Ini sama-sama dipisahin satu kalabar nih. Nih buahnya segede gaban seperti ini. Ini adalah penjelasan kenapa terkadang salam satu varietas kok beda karakternya. Ini seperti ini. Mungkin terjadi kok. Ini. Jadi ini adalah penjelasan The Brondol. Terima kasih. Salam sehat buat kita semuanya. Salam Planter Indonesia. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.